Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran daring tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Muatan IPS, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Sayur kangkung yang kita makan sehari-hari sebelum sampai ke kita telah mengalami proses kegiatan ekonomi yang panjang. Sayur kangkung tersebut awalnya berasal dari hasil pertanian. Perhatikan contoh skema atau bagan di layar. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasilnya, kangkung menjadi tumbuh subur dan siap dipanen. Yang kedua, kangkung yang sudah siap dipanen akan dipanen oleh petani. Jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Hasilnya, kangkung yang sudah dipanen. Yang ketiga, kangkung siap untuk diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Hasilnya, kangkung sampai di tempat tujuan yaitu pasar. Skema yang keempat, setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual para pedagang sayur secara berkeliling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. Yang kelima, kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Nah, dari alur skema tadi bisa kita ketahui tahapan-tahapan tersebut merupakan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi itu ada pada skema 1 dan skema 2, sedangkan kegiatan distribusi terdapat pada skema 3 dan 4. Lalu kegiatan konsumsi ada di skema 5. Muatan SPDP apresiasi terhadap gambar pemandangan. Apresiasi adalah suatu penilaian terhadap hasil karya seni. Penilaian tersebut harus penilaian yang sejujur-jujurnya. Penilaian tersebut bisa berisi kritik, saran yang membangun agar hasil karya seni dapat menjadi hasil karya yang lebih baik lagi. Contoh kalimat apresiasi pada tema gambar sawah dan saluran irigasi adalah hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, jika ada saran bisa anti tambahkan, misalnya akan lebih bagus jika gambar tersebut ditambah dengan gambar matahari, atau ada ditambah dengan beberapa pohon, seperti itu. Muatan bahasa Indonesia menilai pesan moral suatu cerita. Selain tokoh, sebuah cerita biasanya memiliki banyak unsur. Salah satu unsur dalam cerita adalah pesan moral. Pesan moral merupakan kalimat tersirat yang berisi saran, anjuran, atau nasihat bagi pembaca atau pendengar cerita tersebut. Tujuan pesan moral dalam sebuah cerita adalah agar pembaca mengamalkan nasihat atau saran dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral dapat ditemukan dengan membaca sebuah cerita dengan saksama. Pesan moral juga dapat kamu temukan dari watak atau sifat tokoh dalam cerita. Jika sifat tokoh dalam cerita terpuji, maka pembaca diharapkan meniru watak tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya. Jika sifat tokoh dalam cerita kurang terpuji, para pembaca diharapkan tidak meniru atau menghindari sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Muatan PPKN membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Nah, dalam sebuah cerita tidak hanya pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut, tetapi ada contoh sikap baik yang seharusnya kita tiru dan contoh sikap tidak baik yang seharusnya tidak kita tiru. Misalnya pada sila pertama itu contoh sikap baiknya menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baiknya tidak berteman dengan teman yang berbeda agama, maksudnya tidak memilih-milih teman. Sila yang kedua, contoh sikap baiknya menolong teman yang kesusahan. Contoh sikap tidak baiknya sombong dengan barang-barang yang kita miliki, dan lain sebagainya. Bisa Anti lihat sendiri dalam slide. Kemarin kita sudah belajar PJOK tentang pukulan dan tangkisan pada pencaksilat. Hari ini kita belajar tentang tendangan pada pencaksilat. Yang pertama ada tendangan lurus. Tendangan lurus menggunakan ujung kaki dengan tungkai lurus.
Tendangan ini menghadap ke depan pada sasaran dengan menggunakan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari kaki. Posisi badan menghadap ke sasaran. Yang kedua, tendangan tusuk. Tendangan tusuk hampir sama dengan tendangan lurus, yakni mengarah ke depan, namun perkenaannya adalah ujung jari-jari kaki. Yang ketiga, tendangan jejak, disebut juga dorongan telapak kaki. Tendangan ini mengarah ke depan yang sifatnya mendorong ke sasaran dada dengan perkenaan telapak kaki penuh. Yang terakhir, tendangan T, hampir sama dengan tendangan lurus, yakni menggunakan sebelah kaki dan tungkai. Lintasannya lurus ke depan dan perkenaannya pada tumit telapak kaki dan sisi luar telapak kaki. Tendangan ini biasanya digunakan untuk serangan samping dengan sasaran seluruh bagian tubuh. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.